Halo, semuanya. Wah, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ini vice versa ya, atau terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Jadi kali ini temanya berjudul yang akan kembali di tahun 2022. Wah, oke. Jadi aku bakalan lihat energi. Ya, kita lihat energi yang akan kembali ya di tahun 2022. Oke. Kita shuffle dulu. Wah, ini ada autumn ya. Responsibility. Cie. Jadi aku melihat ini yang akan kembali ya di tahun 2022. Ini seseorang yang aku rasa dia udah mulai menganggap kamu istimewa ya. Jadi kayak di 2022 dia tuh menganggap kamu spesial. Jadi orang ini mau ngasih respon ke kamu. Bisa respon berupa komunikasi yang akan dia berikan ya. Atau ya benar-benar kayak semesta bisa mempertemukan kalian ya. Ini ada kayak pertemuan atau komunikasi yang sengaja atau tidak sengaja gitu. Yang disengaja itu bisa aja memang dianya niat gitu ya. Dia niat buka silaturahmi, dia niat buka komunikasi, nanya kabar kamu. Dia langsung samperin kamu di sosmed atau di WA atau di mana gitu ya. Atau kalau sengaja, ya mungkin dia niat juga kali menemui kamu. Ini bisa siapa aja ya. Bisa orang yang spesial itu. Karena aku rasa ini bisa lebih dari satu orang gitu ya. Jadi bisa orang spesial itu, bisa relasi biasa, bisa hubungan nggak jelas. Nah, ada yang memang kayak sengaja aja gitu mau menghampiri kamu, mau kembali sama kamu. Memang niat gitu ya. Tapi ada yang tidak sengaja di sini karena semesta bekerja ya. Ini kan aku ngerasa ada orang yang ribet banget ya, say. Iya, soalnya entah dia udah diem terlalu lama, diam-diam baik gitu, pasif kah, sulit banget berjuang. Ya akhirnya semesta sendiri gitu yang gerakin dia kembali ke kamu. Gitu. Ini kan ada orang yang kayak entah mentalnya nggak kuat, atau egonya terlalu besar, atau dia rasa dia nggak mampu berdamai dengan keadaan. Ya, atau entah ada faktor apa ya, situasi kah, orang lain kah, atau ada masalah kah dengan kerjaannya, keuangannya. Ada orang yang seperti itu. Jadi kayak dia tuh sebenarnya 2022 dia nggak punya resolusi yang jelas gitu. Ya seperti itu sih. Kadang dia nggak mikir juga, atau dia kadang nggak kepikiran lah. Ya orang kayak aku ya, mentalku kayak gini, ya apalah yang aku bisa gitu, apalah daya aku ke kamu gitu. Tapi di sini semesta bekerja menggerakkan dia kembali ke kamu. Bisa aja kalian tiba-tiba ketemu, bisa aja ya tiba-tiba kepencet gitu kontak kamu. Ya dia jadinya hubungi kamu kan, itu tanpa disengaja. Karena aku ngeliat di sini ada orang yang ya mungkin tiba-tiba kepencet nomor kamu, kontak kamu, jadinya dia nelpon kamu, jadinya ke miss call deh kamunya gitu. Atau ya entah dari nomornya langsung, akunnya langsung, atau nomornya yang lain. Jadi kayak ya mau gak mau dia harus menghadapi kamu kan gitu. Bisa aja ya tiba-tiba kepencet nih jadi follow jadi nge-add gitu, tiba-tiba ke like gitu postingan kamu, kelihat gitu story kamu, status kamu. Nah itu ada.
Itu kan kalau tidak disengaja gitu ya, ya semesta yang bekerja gitu. Nih. Oke. Nah, kan ini bisa lebih dari satu orang. Aku melihat di sini ada memang orang yang sangat spesial, tapi ada relasi biasa ya. Atau memang ini kayak karakter-karakter yang aku sebutin tadi, ciri-cirinya tadi ya mengarah ke satu orang yang ribet itu ya. So, di sini ya kan ada cinta rahasia, atau orang ini nggak jujur, dia tidak terbuka sama kamu, tidak terbuka selama ini, kayak sulit diajak kerjasama ya untuk keberhasilan relasi kita. Sulit diajak kerjasama dia untuk hubungan kita, hubungan kalian gitu. Tapi ya aku merasa di sini dia mau berusaha diam juga, atau dia ngerasa kayak orang yang ya dia harus keras mungkin ya terhadap langkah yang dia ambil. Misalnya kalau udah blok ya blok aja, kalau udah nggak berteman di sosmed ya udah gitu, atau ya kalau udah nggak ada terhubung di WA ya sudah gitu. Tapi ya ternyata semesta menggerakkan dia lagi gitu. Mungkin kamu kaget ya karena di sini ada shocking moment ya. Aku ngeliat gitu, shocking moment itu kayak momen yang tiba-tiba terjadi, yang kamu rasa kayak ini impossible ya orang kayak gini, tapi kejadian sih nanti. Ini bisa ya, bisa orang itu ya yang punya konflik batin dengan kamu, atau ini ada koneksi batin dengan kamu, tapi ini ada orang lama ya, kayak teman lamamu, pernah berteman, pernah dekat, pernah jadi rekan, atau pernah jadi mantan. Itu ada yang kembali ya. Cuma di sini dia merasa ya aku nggak bisa berbuat apa-apa ya, mungkin sudah ada orang lain. Dan aku ngerasa di sini yang kembali itu tentang kestabilan hidup ya. Ini mungkin beberapa kalian yang udah merasakan jatuh bangunnya atau sakitnya jatuh gitu ya dalam hidup ini. Entah kamu pernah sedih, kecewa, pernah gagal, atau kamu pernah ya ada di titik terendah. Nah, aku ngerasa di sini Tuhan dan semesta mengembalikan satu persatu kestabilan hidup untuk kamu. Contoh ya, rezeki kamu dikembalikan sedikit-sedikit, lama-lama banyak gitu. Terus ya dalam kerjaan, studi, bisnis kayak dikembalikan lagi gitu passionnya kamu, dikembalikan lagi semangatnya kamu supaya kamu jadi orang sukses ya. Dan di sini kalian ya, ini kan ada tentang kesuburan ya say. Yang kembali itu kan passion itu ya, semangat itu kembali ke kamu. Yang tadinya kamu mudah terpuruk, atau ya kamu ngerasa menutup diri itu bisa kamu lakukan. Kamu mungkin pernah menarik diri, kamu fokus lihat tarot, atau kamu jauhi keramaian, atau kamu nggak mau membuka diri ke orang ya. Di sini aku rasa ada energi yang kembali ke kamu sehingga kamu bisa ya lebih semangat gitu, lebih punya kekuatan menjalani hidup, bahkan ya melanjutkan hidup, bisa lebih berhasil, bisa hidup lebih baik gitu. Kadang kan namanya perjalanan spiritual, ada aja kan momen-momen kita kayak merasa ingin menarik diri ya. Mungkin karena ini ada mirrornya kamu juga ya, ada koneksi spiritualmu sama seseorang yang dia menarik diri, menutup komunikasi ya. Kamu sebagai mirrornya, akhirnya kamu seperti itu. Tapi ini kayak Tuhan ngasih energi lagi ke kamu, kamu harus kembali ke kehidupan kamu seperti biasanya. Kamu harus semangat, harus membuka diri ya, jangan terlalu sering menutup diri gitu. Dan ini ada tentang energi orang yang manipulatif ya, itu mungkin akan kembali ke kamu. Energi orang manipulatif itu ya yang pernah bikin drama di hidup kamu. Ada kayak semacam dia nggak melakukan hal-hal yang baik ke kamu, atau dia pernah nyakitin kamu, pernah kecewain kamu. Nah di sini aku lihat di 2022 perasaannya meledak-ledak ke kamu, jadi kayak orang yang udah nggak tahan ya. Ya nggak tahan aja mau kembali sama kamu tuh.
Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Strong ya, Sagittarius, Cancer, Virgo, Taurus, Cancer ya, Pisces, Scorpio. Oke. Capricorn. Strong sih ya, Aries, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Ini muncul Leo sama Aries lagi. Berarti banyak banget. Beberapa tadi yang strong, bisa energi saja. Nah, nanti kita lihat lagi ya. Mana tahu ada yang muncul strong-strong yang lain. So, ini orang yang kembali sih yang udah merasa menyesal gitu. Kan aku udah ngerasain tadi aroma-aroma orang yang pernah menyakiti kamu. Ya, bisa loh lebih dari satu orang. Bisa memang orang yang selama ini ada koneksinya dengan kamu. Tapi ini ada juga teman kamu, keluarga kamu. Ada juga ya pernah menjadi rekan kamu ya. Entah rekan kerja, rekan bisnis, rekan belajar. Kayak, ya satu persatu mereka itu datang nantinya menghampiri kamu. Ada yang memang ini bisa ketemu langsung, tapi kayak ada yang menghampiri kamu di sosmed, yang tadinya kayak nggak nyari-nyari kamu tapi jadi nyari gitu. Jadi kayak orang yang pengen aja gitu mendekat ke kamu, kayak memang ingin kembali ya. Dan di sini aku ngelihat ada takdir ya, ada destiny. Jadi kalau ada seseorang yang kembali ini, ya seseorang, salah satu dari mereka ya, ini memang menjadi takdir kamu, gitu. Kayak ada peluang, atau ada nanti tanda-tanda dari semesta yang menunjukkan, ya dia takdir kamu. Kamu takdirnya dia. Jadi ya, mau mengelak juga, ternyata ya semesta bisa menyatukan kalian gitu. Dan ini koreksinya ya spiritual banget sih. Mungkin salah satunya ini memang orang yang bisa dibilang misterius banget, susah diakses, susah ditebak. Kamu udah udah tertuntun banget cari tahu dia di tarot gitu. Nah ternyata energi kalian itu sinkron gitu, nyambung. Ternyata memang ya ketika dia udah jaga jarak dengan kamu, nantinya dia kembali lagi gitu. Ini ada synchronicity ya, ada kaitannya energi kamu dengan dia. Dia tuh nggak kebetulan hadir di hidup kamu, kamu tidak kebetulan hadir di hidup dia. Ya mungkin setelah kalian itu nggak ketemu atau kalian nggak komunikasi, banyak pelajaran hidup yang terjadi, entah di kehidupan dia, bisa juga di kehidupan kamu. Di sini ya kelihatan banget energi paling kuat, ya orang yang strong connection dengan kamu, punya koneksi yang sangat kuat dengan kamu. Jadi kayak terjawab gitu loh di 2022. Ternyata kamu dan dia terkoneksi. Ternyata dia di sana juga sering mikirin kamu, di dalam diam, sering kayak pengen tahu kabar kamu juga. Nah kamu seperti itu. Ya kamu kan hanya bisa cek dia di tarot gitu kan, kalau benar-benar tidak komunikasi. Dan selama ini kalian bermain intuisi aja gitu, kayak kamu udah bisa sebenarnya merasakan apa yang dia rasakan di sana melalui intuisimu. Yang nggak komunikasi juga atau nggak bicara juga, kayak ya kamu udah bisa gitu mendengar intuisimu. Karena kan kamu udah terlatih gitu ya, lihat-lihat tarot begini. Jadi kayak ya itu loh orangnya yang kamu cek terus di tarot. Nah tuh. So entah karena apa nanti ya, atau memang keadaan mendukung, ya kalian bisa bersatu gitu. Bisa kayak setidaknya bisa chatting gitu, atau bisa saling kirim pesan. Udah ada nanti jalan untuk komunikasi lagi. Beberapa di sini bisa ketemu ya. Bisa juga kayak ada keadaan, ada momen yang membuat kalian bisa bertemu, atau ya tiba-tiba terhubung aja di sosial media. Ini kan bicara takdir lagi ya, bicara tentang ya semesta yang bekerja. Jadi
di 2022 ya, bagi kalian ya yang ngerasa kamu udah melakukan yang terbaik ya, sebenarnya kamu tinggal doa aja, nggak usah capek-capek lah nyariin dia lagi. Ya terkhusus kalian yang kamu ngerasa udah sangat totalitas menyayangi dia, udah sering berkorban, udah sering bersabar. Ya sebenarnya kamu tinggal menerima aja. Jadi kamu hanya duduk aja diam, atau kamu ya banyakin doa. Ya kebaikan-kebaikan yang pernah kamu tanam ke dia itu kan kembali ke kamu. Orang ini akan kembali ke kamu, memperlakukan kamu dengan baik. Ya ini setidaknya adalah komunikasi. Aku lihat seperti itu ya. Bahkan ada yang bertemu, kalau memungkinkan dia menjangkau kamu, tapi setidaknya ya kita bisa chatting say gitu. Oke. Thank you. Nah, beauty. Ini ada orang yang dia sudah melihat sisi positif dalam dirimu. Setelah dia menarik diri ya, begitu lama kah? Atau dia udah banyak banget menutup diri dari kamu, atau sudah lama banget dia menutup diri? Ya ternyata udah banyak yang dia pikirkan, dan dia benar-benar sadar, kayaknya aku bahagianya sama kamu. Nah, ada cinta ya. Dia sering memperhatikan kamu selama ini. Dia sering memantau kamu. Ya setidaknya dia mikirin kamu gitu. Ya, aku lihatnya kayak gitu sih. Kemudian dia sering banget konflik batin selama ini ya. Jadi sebenarnya solusi supaya dia tidak tertekan batin lagi, solusi supaya dia tidak konflik batin lagi ya, dia harus komunikasi sama kamu, harus bicara gitu. Dan aku ngelihat ini apa ya, orangnya dia tuh bisa aja nih cakep ya. Salah satu dari mereka yang kembali ini ada yang cakep nih, entah dia ganteng atau dia tuh cantik. Ini bisa vice versa. Mungkin kamu ya yang cantik, oke. Mungkin kamu yang ganteng, jadi dia merasa ya kamu menarik lah. Tapi aku melihat dia tuh melihat nilai plus dalam dirimu dari dalam, bukan dari luar. Jadi kamu mau menarik atau enggak ya secara fisik, nah dia tuh udah lihat hati kamu. Ternyata hati kamu tuh ya sangat bersinar gitu bagi dia. Ini aku ngerasain banget kamu udah berjasa di hidup dia kah? Atau ini vice versa? Jadi kayak ada semacam dia tuh bisa merasakan perubahan baik kalau sama kamu gitu say ya. And then ini orang bisa dibilang ya banyak banget hal-hal buruk yang terjadi di hidup dia ya, selama dia belum kembali sama kamu. Dan dia nanti akan ada di titik terendah di hidup dia. Bisa kayak dia benar-benar di situ menjadi orang yang sangat depresi, frustasi, atau dia udah nggak kuat lagi nantinya ya, udah sering sakit badan, sakit mental, sakit secara keuangan, atau nggak bergairah, nggak semangat menjalani hidup ya. Pada akhirnya dia mentok, baru dia nyari kamu gitu. Bisa nih ada yang kembali kan mau minta tolong, atau ya minta support kamu lah. Kalau komunikasi sama kamu kan bisa semangat nih menjalani hidup. Nah ada yang seperti itu. So ya terserah kamu mau welcome kayak gimana, terserah kamu mau merespon dia seperti apa. Karena di sini aku melihat entah udah ada yang lain, jadi ya itu sih yang bikin ribet. Tapi ini aku ngerasa mungkin semesta itu, universe ya, semesta bekerja nanti untuk membuat dia kembali ke kamu itu karena ada maksud dan tujuannya gitu kak. Kayak ya emang sih keadaan situasi kayak sudah tidak mendukung, atau nih orang nggak ada mental lagi menghadapi kamu. Tapi karena ini ada hal-hal yang perlu diselesaikan antara kamu sama dia. Mungkin ada di sini yang merasa belum membereskan perasaan ke kamu, atau kayak
ada unek-unek, ada hal yang ingin dia bilang ke kamu, atau ada di sini salah paham, atau ada yang ingin dia jelaskan, ada yang ingin dia klarifikasi sama kamu. Jadi ini bagian dari karmanya sebenarnya. Kalau dia nggak lakukan itu, ya gimana mau beres karmanya. Jadi kita diberikan karma oleh Yang Maha Kuasa, oleh semesta juga. Itu kan ada kok jalannya supaya kita bisa membayar karma-karma itu. Nah, dia dikasih jalan gitu. Dia digerakin gitu menuju kamu, meskipun situasi, kondisi kayak nggak mendukung. Ya, jadi kalian ini bisa kelar sih urusannya. Bisa beres urusannya sama kamu di 2022. Tapi ada di sini energi orang yang kayak ya mau ngeberesin sih, atau mau sih bergerak menuju kamu. Tapi ini kayak nanti dia datang nih menghampiri, habis itu dia hilang lagi, nanti datang lagi, hilang lagi. Tapi nanti ya meskipun drama gitu, ujungnya ke kamu sih aku lihat ya, karena di sini ada tentang komitmen. Beberapa ini tentang takdir, atau ya memang mungkin kamulah takdirnya dia pada ujungnya gitu ya, pada akhirnya setelah dia menjalani hidup ya, kesana kemari, ke ini ke itu, mungkin kamu kayak gitu juga. Tapi di sini ya entah memang ini jawaban doa-doamu ya, jadi Tuhan berbelas kasihan padamu, atau memang cinta kalian sangat kuat meskipun kalian diam gitu ya. Nah, aku melihat seperti itu. Jadi udah banyak perubahan baik dalam dirimu. Ini kan koneksinya udah spiritual banget sih, Say. Jadi udah banyak perubahan hidupmu menjadi lebih baik, lebih spiritual. Nah, dia di sana sebenarnya ya aku rasa ada sih sedikit-sedikit perubahan dia, meskipun belum terlihat ke kamu. Tapi kan ya Tuhan itu maha melihat. Jadi orang ini udah kelihatan sih sedikit-sedikit perubahannya. Nah, kalau memang kalian ini nanti makin satu frekuensi gitu ya, menuju kebaikan, ya akan dipersatukan gitu. Oke, itu strong Aries, ada Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius ya. Bisa energi saja. Oke, jadi yang akan kembali ini juga apa ya? Tentang apa yang pernah hilang dari hidupmu ya. Mungkin ada seseorang juga yang pernah hilang. Entah dia itu yang tadi aku bahas, ya memang dia kembali. Tapi bisa juga ini tentang kerjaan, tentang bisnis, tentang uang, atau teman, atau keluarga, atau selama ini kamu kehilangan kasih sayang, kamu kehilangan pengakuan, kamu kehilangan apresiasi. Nah, di 2022 Tuhan kembalikan itu ke kamu. Kamu akan mulai dihargai, kamu akan diberikan apa ya? Ya akan dikembalikan gitu. Sosok kamu yang kamu tuh berharga lah pokoknya gitu, akan dikembalikan. Jiwa kamu menjadi ya jiwa yang mungkin kembali ke dalam dirimu gitu. Jadi istilahnya apapun yang kamu rasa kamu pernah kehilangan sesuatu atau seseorang ya, ini ada yang kembali gitu. Entah di sini ada yang mau ngembaliin kebaikanmu ya, kembaliin uangmu kah, atau ya kalau kamu pernah melakukan kebaikan, ya orang ini mau kembalikan kebaikan itu ke kamu. Gitu, Say ya. Ini aku ngerasa ya ada orang yang memang pada akhirnya komitmen sama kamu gitu. Ya aku ngerasa banget ya. Meskipun dia muter-muter kesana kemari kayak aku bilang tadi, ya ujungnya dia ke kamu. Meskipun lelet banget ya, lagi musim energi lelet. Oke, mungkin karena pandemi ya, Say. Dan aku ngerasa ini kan yang kembali ini bisa dibilang egonya besar, atau dia orangnya keras kepala, tapi hatinya benar-benar meleleh sih sama kamu. Dia tuh seperti orang yang dapat hidayah ya dari Tuhan. Dia dapat hidayah kayak ya dia tuh harus bergerak ke kamu kalau dia mau merasakan perubahan hidup yang lebih baik. Dia merasa aja kayaknya kamu yang pantas untuk menjadi masa depannya dia gitu. Oke. Nah, kita lihat lagi. Masih kepo.
Ini kalian yang pernah kehilangan tujuan hidup, kehilangan harapan hidup ya. Itu akan kembali loh ke kamu. Jadi kamu yang merasa, ya hidup aku gini-gini aja sih. Kemana lah aku ya? Aku orangnya gini aja. Tapi di sini Tuhan dan semesta kembalikan lagi harapan hidupmu. Ya, apalagi kalau kamu pernah jatuh, kamu akan dibangkitkan lagi, diangkat lagi nih derajatmu, ya. Karena aku ngerasa kalian yang pernah ada di titik yang pedih banget, sakit banget, pernah kecewa, disakiti, ya kamu bisa bahagia. Nih, entah karirmu, kerjaanmu, bisnismu, keuanganmu, kayak kebahagiaan itu atau kejayaan itu dikembalikan lagi ke kamu. Kamu jadi kayak punya kekuatan untuk menjalani masa depan yang lebih baik ya. Nah, ini aku ngeliat apa ya? Yang kembali ini juga tentang peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan. Ya, peluang itulah kesempatan ya. Nah, ini bicara tentang apa ya? Kayak hal-hal yang kamu rasa apa bisa gitu, apa mungkin kembali. Soalnya ini banyak hal ya, atau ada memang orang yang kayak kamu rasa udah susah banget kembali, tapi ternyata bisa gitu kembali menghadirkan keceriaan dalam hidup kamu. Ada orang yang kembali untuk memberikan kebahagiaan ke kamu. Ini bisa orang itu ya, yang punya koneksi kuat sama kamu. Ini bisa di circle pertemananmu, di circle kerjaanmu, atau di keluargamu sendiri gitu. Jadi kayak ada yang kembali tentang sukacita gitu ya, keceriaan. Jadi kamu yang selama ini mungkin ngerasa trust issue, ngerasa jadi kayak kurang percaya diri menghadapi hidup, kamu ngerasa kayak nggak ada lagi yang mengerti kamu. Nah, ini ada nih yang kembali satu persatu untuk mengerti kamu, untuk memahami kamu. Ya, aku rasa ini prosesnya mungkin lebih kayak kamu mencintai dirimu, kamu menyayangi dirimu di perjalanan spiritual ini. Nah, setelah kamu seperti itu, orang-orang jadi menghargai kamu, orang-orang jadi kayak sayang sama kamu. Itu. Dan di sini kamu bisa merasakan rezeki, berkah, kerjaan, bisnis atau keuangan yang aku rasa ini melimpah ya. Atau ada rezekimu lebih baik di 2022. Ya, apalagi kalau derajat kamu diangkat, kamu menjadi orang yang bersinar gitu ya. Siapa sih yang nggak mau kembali ke kamu? Makanya nih ada aja yang pengen kembali, kayaknya enak deh. Kayaknya bagus deh kalau aku kembali. Ya, gitu. And then ini semua tentang hal-hal positif sih ya yang kembali ini. Terutama kamu kembali ke dalam dirimu sendiri. Kamu kembali ke jati dirimu. Kamu tuh di 2022 udah sangat murni. Jadi orang yang kembali ya harus murni hatinya ke kamu. Kalau yang fake ya, kalau yang gak murni, kalau yang palsu, kalau yang modus, itu kayak disingkirkan gitu. Jadi yang dikembaliin itu hanya energi-energi positif ya, energi-energi yang ada faedahnya gitu. So ya kalaupun ada yang toxic gitu ya, pengen kembali ke kamu tuh kayak semesta bakalan tangkis, nggak boleh, nggak bisa gitu. Siapapun itu ya, entah orang masa lalumu. Kalau misalnya orang masa lalumu tuh kayak berat banget kembali ke kamu, ya berarti tuh nggak layak. Tapi kalau kayak selalu ada aja jalan dia kembali ke kamu, ya berarti dia layak ke kamu gitu. Oke, baik, aku lanjut ininya. Nah, ini ada Aquarius ya, Libra, Gemini, ada Scorpio, Pisces ya, Pisces dan Cancer. Ini Taurus ya, Capricorn sama Virgo. Oke. Nah, strong ini Sagittarius, Leo, Aries. Banyak banget berarti ya, bisa energis saja. Ini kelihatan banget, say, orang masa lalu
ya minimal satu ada loh yang kembali ya. Entah teman lama, mantan kah atau siapa, itu ada yang kembali gitu. Aku ngerasa dia kembali karena dia tidak bahagia dengan hidupnya, atau dia menyesal gitu, dia membuat keputusan yang salah, atau memang dia kehilangan di sini. Bisa dia gagal dengan orang lain, dia berpisah dengan orang lain, ya akhirnya dia merasa kecarian kamu gitu. Ini ya punya strong connection sih, muncul lagi itu energi koneksi yang kuat. Ini ada yang soulmate, ada yang twin flame, tapi strong banget twin flame-nya. Jadi kalau twin flame itu ya say, memang agak sulit atau memang sulit banget memang bahagia dengan orang lain. Karena kan energi twin flame itu cerminan ya, objek dan bayangan. Kamu objeknya, dah bayangan kamu tuh hanya dia. Dia objeknya dan bayangannya itu hanya kamu. Kita kan nggak mungkin ganti bayangan kita. Kalau objeknya ini ya bayangannya ini gitu ya. Jadi ya mungkin dia nggak seperti kamu yang memahami twin flame. Nah kalau dianya ya gitulah. Maksudnya kayak dia nggak kayak kamu yang memahami koneksi-koneksi spiritual ya kan. Tapi pada dasarnya ya itu, dia sulit bahagia sama orang lain, dia hanya bahagia sama kamu. Atau ini vice versa, mungkin terjadi sama kamu. Jadi ya kalaupun nanti ada hal-hal yang tak terduga terjadi, atau memang kayak ya memang semesta bekerja, pada akhirnya kamu sama dia diberi kesempatan untuk bersatu, ya memang bersatu gitu. Setidaknya di sini ya kalian itu bisa terhubung lagi gitu, bisa bicara, bahkan ada yang bisa ketemu. Tuh say ya. Dan ketika orang ini kembali, dia dalam posisi yang tidak baik-baik saja ya, seperti aku bilang tadi. Entah memang dia gagal gitu di hubungan dia sama orang lain, entah dia kehilangan, entah kayak jodohnya singkat banget gitu sama yang lain, atau ya dia sakit nih ya, kayak sedih sih kehidupan dia. Ada energi kayak dia tuh menjadi orang yang terpuruk banget di 2022 ya, kemudian dia kembali ke kamu. Ini ada yang niat banget kembali, atau memang semesta yang memberikan dia kekuatan untuk kembali ke kamu. Oke. Beberapa kalian ya sudah beda sih, atau memang punya perbedaan, atau kayak ngerasa bertentangan, atau ngerasa kayak nggak wajar. Ya di sini pesan semesta, tetap aja sih kamu doakan yang terbaik. Pada dasarnya seperti yang aku bilang, kalau kamu udah lakuin yang baik, ya yang baik itu kembali ke kamu. Jadi kalau dia kembali, ya berarti dia sudah menjadi baik untuk kamu. Oke? Nah, langsung kita kemana ya say? Oke, huruf, angka, tempat. Nah, W, D, G, I, J, oke? R, S, M, L, J, F, O, E, P, V, N, B, Q, C, W, D, G, I, R, S, M, L, J, F, O, E, P, V, N, B, Q, sama C. Oke. Nah, ini ya sudah di shuffle. Oke, 23, 27, 14, 13, 17, 10, 12, 3, 25, 19, 8, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 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
4, 30, 16, 22, 22 ya. Oke. 21, 15, 7, 26. Wah, oke. Nah, sekarang kita lihat tempat. Ini ternyata belum di shuffle ya. Kita shuffle lah. Pernah kesini kah? Atau pengen kesini tempatnya? Bisa dia, bisa kamu. Majalengka. Wah, oke. Swiss, ini Eropa ya. Sumedang. Oke. Sumedang dekat Bandung ya. Ini ada Cilacap, cie. Oke. Malang. Oke. Madura. Wah. Jerman. Mungkin ada yang tahu bahasa Jerman, beberapa ya, atau pernah gitu. Kamboja. Ini ada Amerika. Ada yang pengen ke Amerika? Ada Lombok, Situ Bondo, Solo, Palu, Belanda, Eropa lagi ya. Thailand. Wah, kemarin nonton Thailand. Oke. Ada Kupang ya. Banyuwangi. Nah, Kediri, Dubai, Bekasi, Korea. Ada yang suka Korea ya, beberapa. Ada Batam, Afrika. Wah, Filipina, Indramayu, Probolinggo, Blitar, Taiwan, Trenggalek, Tangerang ya. Nah, berarti kalau aku sebutin Trenggalek ya, ya mungkin ada petunjuk semesta beberapa kalian ke situ. Pekanbaru, Sukabumi, Malaysia, Surabaya. Wah, oke. Ini ada Jogja, Hong Kong. Wah, wah, Medan ya. Ini bottom of the deck, Tegal. Oke. Jadi ini beberapa aja mungkin yang cocok ya. Ini bisa vice versa. Sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.